师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨七上人行三问心礼，问心再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Suci.感恩kepada Master. Ya, semoga kita semua selalu bahagia dan sehat. Ya, Suci. Ya, selamat pagi kepada Rimba Susyung. Ya, sangat kangen dapat belajar ya, eh, didampingi oleh Rimba Susyung ya. Kangen Susyung. Ya, 感恩曾经师兄，ya, baiklah Suci. Sebelum kita melanjutkan sifat siang pada pagi hari ini, ya, marilah kita bersama-sama berdoa, ya kita berdiri dan bersikap anjali. Ya, mari Sisyung Sicie. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga hati manusia tersucikan, dunia selalu damai dan bebas dari bencana. Ya, kanan terima kasih, Siung. Selamat pagi.
感恩王基玉师兄，silakan师兄bawa. Ya, izin ya, ya baik Sesiong, izin ya pagi hari ini saya uh, menyampaikan dulu ya salam kepada kawan-kawan ya, kepada khususnya kepada tim Sifasyang ya, kangen ya kepada tim Sifasyang dan juga semua bagian tim yang terkait ya, kepada tim Intisari, kuis dan kosakata. Hari ini ya kita bersama ya Rimba Susyong, kita juga didampingi oleh kawan-kawan dari tim Sipasyang ya, ada Haliman Sisyong, Sani Sice, Karina Sice, Sri Sice, dan Vera Sice ya, Kanen ya untuk semuanya. Ya pada hari ini kita belajar bersama-sama ya, Sri Sice ya, di episode 1632 ini ya, yaitu praktek bodhisatwa sebagai benih dan merealisasikan buah pencerahan setelah sangat lama. Terima kasih Siung ini saya izin baca dulu ya. Yang Ya, pertama ya silakan Siung ya. Sisyong. Ya, silakan bantu ya. Ya, baiklah ya. Ya, ya, kanan Siung. Ya, baiklah Siung ya. Kita hari ini telah mendengarkan ceramah dari Master ya. Dan kita sangat kanan sekali ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Master ya. Sehingga setiap hari kita selalu dalam kondisi yang bisa lebih baik. Ya, baiklah, sesi C ya. Saya akan bacakan catatan tangan untuk hari ini. Datang dan pergi dengan mengendarai kondisi sekitar. Menjalankan praktik bodhisatwa sebagai benih untuk menggapai buah kebudaan. Setelah melewati ratusan juta kalpa, sangat lama sekali, barulah memperoleh buah pencerahan. Hanya ditakutkan kalau tidak mau giat dan tekun mencari. Itu sebabnya Buddha mengutip pada benih sebab dan kondisi pendukung dari dirinya sendiri. Pada masa kehidupan sebelumnya, pernah menjadi raja, sangat mulia di antara manusia, namun rela mengorbankan jiwa kehidupan dan menjadi hamba demi mencari dharma. Setelah masa sangat lama sebagai makhluk suci, barulah merealisasikan kebodian. Ditakutkan para makhluk menaruh gentar. Susun suci ya kita bersama-sama tahu ya bahwa kita ada di jalan bodhisattva ini ya dan juga dengan enam landasan indera kita, kita selalu berkontak ya dengan kondisi-kondisi sekitar kita. Ya, semoga lah kontak yang terjadi itu adalah kontak yang membuat kita semakin bijaksana dan selalu damai dengan setiap kontak yang terjadi. Ya, dan karena apa? Karena kita berusaha untuk memegang jalan ini, ya, sehingga kita semakin hari ataupun semakin hidup dari kehidupan kita semakin lebih bisa mengubah pengetahuan yang kita telah ketahui menjadi sebuah kebijaksanaan. Ya kita uh, next ya, Sri Suci ya, kita next ya untuk uh, intisari yang pertama. Sebagai praktisi Buddhis, jika kita ingin mencapai kebudaan, ya kita sebagai praktisi Buddhis ya, kita ingin mencapai kebudaan, harus menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva membutuhkan kerja keras, yakni harus menaklukkan pola pikir kita sendiri, ya. Kemudian harus memiliki ikrar untuk terjun ke tengah orang banyak, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ya, Sesung Suci ya, kita tahu ya, Master selalu mengingatkan kita. Jadi makhluk awam, ya kita semua pada umumnya ya, itu jika menimbulkan niat dalam pikirannya, umumnya dipengaruhi oleh tiga aspek halus, yaitu eh, ketamakan, kebencian,
ya, dan juga ketidaktahuan atau kebodohan batin, ya. Namun setelah kita berusaha, ya, berjalan di jalan bodhisattva dunia ini, ya, maka segala niat dalam pikiran kita itu diharapkan adalah niat yang muncul dari 4 ikrar kita, yaitu eh, menolong makhluk yang menderita, ya, yaitu bersumbangsi. Yang kedua, kita berusaha mengatasi kerisauan batin yang setiap hari muncul, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki dari mendengarkan sifat siang, ya, dan mengubah pengetahuan itu dengan kondisi yang terjadi sehingga menjadi sebuah kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah kita membuka pintu Dharma, ya, ya, kita membuka pintu Dharma demi pintu Dharma, ya, sehingga kita bisa semakin, ya, berjalan dengan leluasa, batin kita semakin leluasa, ya, dan juga bersungguh hati untuk menekuni jalan bodhisattva ini untuk mencapai kebudayaan. Jadi dan juga dengan menjalankan 4 paramita yang kita 6 paramita, mohon maaf, ya, 6 paramita, dengan sebelumnya juga menyadari 4 kebenaran mulia. Jadi memang ini oleh sebab itu dikatakan membutuhkan kerja keras. Namun meskipun kita masuk ke dalam kerumunan orang banyak, kita harus mempertahankan kondisi batin yang tenang dan jernih. Tidak takut menderita, tidak takut kesulitan, inilah jalan bodhisattva. Buddha sangat khawatir muridnya tidak tekun membina diri, tidak bisa menggenggam niat awal dalam waktu yang sangat panjang. Mengikuti Buddha menjalani kehidupan monastik lama-kelamaan menjadi tidak sabar dan juga tidak bersedia menderita. Mereka memohon ajaran pada Buddha hanya untuk mencapai kebudayaan, hanya mengharapkan buah tanpa praktek sebagai benih. Pada setiap kehidupan, pada setiap kehidupan Buddha, dalam menghadapi benih sebab dan kondisi pendukung dan menghadapi orang-orang menggunakan wujud yang berbeda untuk datang dan pergi ke dunia ini. Ya, demikian, ya, Sun Siche untuk intisari yang pertama. Ya, silakan terima Sisyong, Kanan Sisyong. Ya, oke. Sebelum lanjutkan intisari 2 ya, saya ucapkan kangen ya sama Master membabarkan Dharma ya, Changqing Sopa, kangen Uci Sesiong ya, eh, dalam mendamping saya ya, jadi moderator sama Ratna Sece ya, selalu pada giliran relawan Simpak Siang dia akan kasih tahu ya, besok ini kirim materi ya, jadi sangat kangen. Tak lupa ya kangen sama tim Simpak Siang ya, yang terutama ya Sucing Susyong ya, yang pertama awal kali yang setahu saya ya bersama-sama dia yang terjemahkan dahulu, terus sampai sekarang turun temurun sudah ada yang membantu yang terjemahkan jadi bahasa Indonesia ya, jadi bisa lebih banyak orang ikuti yang bisa ikut belajar ya bersama ya, karena tidak semua relawan bisa bahasa Hokkien maupun bahasa Mandarin. Jadi kesempatan ini uh, ya sangat kangen lah ya sama Sucing Susyong, sama tim Sipak Siang yang semua giat rajin ya, terus ikut mempraktek diri, mendengar Dharma, menjalankan Dharma, semua itu sangat berguna untuk kita melatih ya, di jalan Bodhisattva. Jadi itu sangat berkah lah kita semuanya. Oke, sekarang saya baca yang intisari nomor 2 ya. Dalam Sutra Teratai Devadatta, ada seorang raja suka mencari Dharma Buddha. Prinsip kebenaran dari Dharma Buddha membuat tubuh dan batinnya merasa sangat leluasa, sangat berharap
rakyat di negerinya semua bisa hidup sejahtera, damai dan leluasa, dan mempunyai pemikiran ini dari kehidupan ke kehidupan. Ya, siapa itu? Ya, tentu Sakyamuni ya, fotonya. Membuat setiap orang menuju jalan kebudayaan. Inilah pemberian tertinggi untuk semua makhluk, yakni berkah dan kebijaksanaan sejati. Tetapi jika kita sendiri tidak memiliki dharma yang cukup, ya, maka harus mencarinya lagi. Ya. Jadi kesempatan kita di sini ya belajar sama dari master yang kita ikuti caranya ya. Saya yakin kita sudah di dalam jalan yang benar ya, jalan Bodhisattva ya. Jadi tadi di Intisari 1 juga ada jelaskan jangan takut ya. Maksudnya di perjalanan ya dalam Bodhisattva ya. Jadi tak gentar ya, tidak takut menderita, tidak takut hal-hal yang timbul ya. Jadi dalam kehidupannya mencari dharma, kesulitan yang telah ditemuinya semuanya adalah karena itu masa Buddha ya. Semuanya adalah karena Devadatta yang terus mempersulitnya, mencelakainya. Namun Buddha selalu mengikuti kemauannya selama jangka waktu lama dan panjang. Ya, masa Buddha menghadapi Devadatta, bagaimana cara menghadapinya ya. Di sini ada jelaskan ya, dan di bab Devadatta ada jelaskan ya. Devadatta selalu mau mencelakai Buddha, dan Buddha begitulah bisa sabar dan bisa hindarin dengan kebijaksanaannya sendiri ya. Demikian juga di masa sekarang ya, juga ya di zaman mokfa ya, akhirat ya, katanya macam mana ya. Dan di sini juga kita juga bisa, mudah-mudahan tidak ketemu ya. Kalau ada ketemu yang macam-macam ya kan, ya kita juga harus waspada lah ya. Selalu ingat ajaran master itu sebagai itu pelindung ya, pelindung untuk kita semua ya. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa kutip ya dari master ya, yang terutama ya 10 sila lah ya. Oke, jadi Buddha selalu mengikuti kemauannya ya, sampai bersabar ya. Buddha bisa mengikuti kemauannya selama jangka waktu lama yang dan panjang tanpa merasakan hambatan dan tidak terhenti praktek pelatihan diri. Nah, itulah Sang Buddha. Dari kehidupan ke kehidupan melewatinya hingga mencapai pencerahan. Ya, ini perjalanan Sang Buddha ya. Sebenarnya apakah kita semua selamanya mengingat niat pikiran untuk melatih diri? Mengingat niat yang paling awal itu. Jika niat awal sudah hilang, maka arah tujuan akan menyimpang. Itulah pentingnya Shou Si Feng Tao. Masa selalu bilang niat pertama, ikrar pertama itu kita harus pegang kuat. Ya, Susyong. Oke, Susyong lanjutkan, Susyong bantu lanjutkan yang intisari 3. Oh, naskah sutra ya. Oh, boleh Susyong baca supaya ada kaitan sama yang berikutnya. Ya, baik. Terima kasih, kanan Susyong. Ya, naskah sutra Susyong Sicie ya. Ajita, jasa kebajikan dari orang ke-50 ini, di mana dalam gilirannya mendengarkan sutra teratai dan turut bersukacita, adalah asangkaya, tak terhingga dan tak terbatas. Sutra teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Baiklah Susyong Sicie ya.
pada ceramah Master hari ini, saya menghitung tadi, Master ada sekitar 20 kali ya, menyebutkan tentang orang ke-50. Ya, jadi memang kita tahu ya di masa dulu, pada saat di masa Sang Buddha ya, Dharma sejati, maka kita lihat begitu banyak ya orang-orang meninggalkan hidup keduniawian menjadi seorang biksu ya. Bahkan di beberapa negara ya di India, di Indonesia, di Pulau Sumatera juga ada sekolah-sekolah orang untuk menjadi biksu yang menjadi biku yang sekolah-sekolah besar ya. Nalanda ya di zaman Kerajaan Sriwijaya juga ada ya begitu banyak orang-orang yang bersekolah untuk mencapai kebudayaan ya untuk mencapai pencerahan dan semakin lama waktu semakin eh, waktu ya kalau kita bicara generasi ke-50 berarti kita mengetahui waktu dan zaman dan perkembangan. Ya, pada saat hari ini mungkin sangat sedikit sekali ya orang yang bercita-cita dalam hidupnya untuk mencapai pencerahan ya seperti di zaman dulu ya, di zaman-zaman ribuan 1000 tahun yang lalu ya dan 2000 tahun yang lalu ya. Jadi di zaman sekarang ini mungkin hanya sedikit sekali orang yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan dalam hidupnya. Karena semenjak kecil kita bersekolah, kita tujuannya tentu untuk mencapai kesuksesan secara duniawi di dalam hidup. Ya tidak terpikirkan kita untuk mencapai bersekolah untuk mencapai pencerahan seperti di di masa-masa yang lampau. Oleh sebab itu, apabila di masa kemunduran Dharma seperti saat ini, ada orang yang masih dapat bersuka cita setelah mendengarkan sutra teratai, jadi tidak ada kebosanan ya apabila mendengarkan sutra teratai setiap hari itu tidak ada kebosanan, tidak ada semangat ya, terus bersuka cita. Masih ada orang yang demikian ya, maka di masa-masa seperti ini maka itu ke maka kita melihat bahwa kebajikannya, buah kebajikannya adalah sangat-sangat luar biasa ya. Jadi apalagi kalau kita di jalan Bodhisattva dunia ini di jalan Seci ya. eh, Mohon maaf ya, setahu saya ada murid yang generasi pertama ya. Dan nanti berarti kalau 50 tahun sampai generasi Masab Seci ini sampai generasi ke-50 misalkan berarti atau orang yang ke-50 ya atau juga generasi yang ke-50 dan selanjutnya kalau satu generasi itu misalnya 50 tahun atau 60 tahun berarti sudah ada ribuan tahun dan masih terus ada orang-orang yang menjalankannya maka pada saat itu orang-orang itu dengan kondisi yang ada di sekitarnya ya dapat tetap mempunyai tujuan di jalan bodhisattva dunia ini tentu sangat-sangat luar biasa ya Sun Suci ya. Jadi kita sangat kangen dengan hari ini kita bisa mengenal jalan suci ini ya. Kita next ya Suci ya. Kangen Sun Suci. Ah, ki- Ya, intisari yang ketiga. Artinya secara berurutan diteruskan dan didengarkan. Disebutkan kalau jasa kebajikannya adalah tak terhingga angkanya. Dalam waktu yang sangat lama dan panjang terus mendengarkan sutra teratai, maka jasa kebajikan kita akan menjadi besar. Ketika Anda membabarkan sutra teratai, ya suci ya, setelah kita tidak ada rasa kebosanan untuk mendengarkan sutra teratai ini setiap hari, ya, dan juga kita selalu bersuka cita mendengarkan sutra teratai ini, maka kita juga merubah pengetahuan yang kita tahu setelah mendengarkan menjadi kebijaksanaan, yaitu dengan cara kita juga membabarkan sutra teratai yang telah kita dengar. Ketika Anda membabarkan sutra teratai, saya mendengarkan dan saya merasa Anda membabarkan dengan sangat baik. Saya turut bersuka cita. Kemudian, ketika orang lain mendengarkan,
Dan mereka juga berkata, saya turut bersukacita. Demikian turut bersukacita secara bergiliran. Jasa kebajikannya sudah sangat besar. Setahap demi setahap terus-menerus mendengarkan sutra teratai dan turut bersukacita. Inilah jasa kebajikan yang sangat besar, tidak dapat dihitung batasnya. Ya. Kan Sung Suci, yes. Silakan terima sesio. Kan Oh ya, 感恩呀，同居师兄。Ya, eh, sebelum melanjutkan ini saya tadi Sesung Suci ada dengar ya Master bercerita waktu Master cerita yang tentang ini yang penting sekali ya. Eh, kekhawatiran dari Sang Buddha ya juga Master ya. Saya takut semua orang hanya terhenti pada mendengar Dharma, tidak benar-benar masuk ke kerumunan orang banyak ya. Jadi terutama Siu Xing yang mempraktek diri ya selalu Master ada cerita masuk ke kerumunan orang banyak, dan jika mereka masuk ke kerumunan orang banyak, mereka juga kalau tidak fokus, berarti kita pikirannya bercampur aduk ya. Jadi saya takut mereka tidak tekun dan ini tidak fokus dalam mempraktekkan jalan bodhisattva ya. Mereka juga tidak akan mempraktekkan jalan bodhisattva untuk waktu yang lama, demikian tidak tekun untuk membina diri dengan sungguh-sungguh dan menjaga jalan bodhisattva ini dengan baik. Kurangnya konsentrasi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Buddha. Khawatir muridnya tidak tekun membina diri, tidak bisa dalam waktu yang sangat panjang karena tidak, maksudnya kalau dia tidak bisa ikuti ya sampai jangka panjang ya, banyak orang yang mundur ya. Jadi untuk menggenggam niat awal itu paling penting ya. Ketika mereka mengikuti Buddha atau ikut master yang sama juga ya, untuk menjalani kehidupan monastik, tujuan mengikuti Buddha dan menjalani kehidupan monastik adalah untuk fokus menjalankan praktek benih untuk menggapai buah kebudahan. Jadi mencapai membuah kebudahan, kita masuk ke gabung ke Yayasan Suci, ikut kegiatan ini, itu juga jalannya, satu-satu jalannya untuk menuju ya bodhihan ya. Ya mudah-mudahan bisa capai buah kebudahan. Jadi berkaitannya sama ini. Jadi kalau mau sampai orang ke 50 yang intisari berujuk pada orang-orang yang dari generasi ke 50 yang masih mendengar ajaran ini, apalagi orang yang pertama mendengarkan dan turut bersukacita. Ya, tentu di zaman Buddha ya itu yang mendirikan berarti pertama ya. Sampai sekarang sebenarnya ya kalau hitung-hitung sekarang udah 2000 tahunan ya. Kita master kita udah masuk ke generasi mungkin udah 50 ya, zaman Mok Fah ya. Tapi master masih membimbing kita ya dengan ajaran Fa Hua Jing ya, bisa membaparkan Fa Hua Jing ya. Itu Gong Te Uliang ya, berkahnya sangat besar ya master ya. Jadi di sini kalau dianalisi ya ke 50 ya, ke 50 orang itu ya generasi ke 50. Kalau pernah ikut lentaran kehidupan yang Master ada cerita, contohnya satu orang satu generasi 50 tahun, berarti 50 tahun kali 50 orang 2.500 ya, berarti setelah Parivana Sang Buddha ya, hitung sampai sekarang udah 2000-an ya, 2000 lebih ya mungkin. Jadi udah masuk ke kata sering dengar ya Mok Fah Sita ya. Jadi Mok Fah Sita ini Master masih memegang teguh ya
beruntungnya dia bisa menjelaskan Fak Huaqinya Sutra Lotusnya kepada kita murid-muridnya ya. Dan Master tidak pernah kosong, dia memanfaatkan waktunya lah, tidak ada yang dikosongkannya. Sampai udah usia 86 ya Master ya, kalau nggak salah ya, ya selalu begitu ya, tidak fangci ya, menjalankan mengajar, membimbing muridnya ya. Bukan semua loh, membimbing semuanya di dunia ini agar kita bisa buat lebih baik ya untuk mendengar Dharma. Jadi kalau di sini, jadi kalau mau sampai ke hari ini masih ada, kita masih bisa mendengar ya sutra teratai ya, dan dijelaskan sama Yang Master, kita semua sangat bersyukur ya, sangat kangen lah. Jadi di sini saya lanjutkan yang intisari 4-nya. Apalagi orang yang pertama mendengarkan dan turut bersukacita jasa kebajikan dari ikut bersukacitanya orang pertama yang mendengarkan satu syair Dharma menunjukkan ini. Apalagi percakapan dari mulut ke mulut sampai ke 50 orang. Orang dari generasi pertama ini terus meneruskan prinsip kebenaran ini sampai generasi ke-50. Dharma pertama yang didengar pertama kali diteruskan sampai ke generasi yang ke-50. Berkahnya sungguh unggul dan tak terbandingkan. Ya, lalu kalau memang kita bisa mendengar dan dengan benar, ya bisa manfaat dengan benar, semua tidak lari dari ajaran Buddha, ya kan? Itu Kongte katanya ini sangat bagus ya, berkahnya sungguh unggul tak terbandingkan. Jadi bersyukur kalilah kita punya master ya, bisa ambil inilah foto yang Sang Buddha punya ajaran dan membangkitkan lagi Dharma Sutra teratai untuk menjelaskan kepada kita semua, kepada seluruh makhluk di dunia ini ya. Ya sangat bersyukurlah kita bisa mendengar ya. Jadi sangat memang Dharma Sutra teratai sangat mendalam ya. Jadi beliau tidak habis-habisan kita mau belajar. Memang luar biasa banyaknya ya Master bercerita. Setiap hari Master bercerita, ya kan? Saya sendiri tak semua bisa dengar ya, karena waktunya juga untuk lainnya. Tapi bersyukur kalilah ada Dharma yang Citra Master yang banyak, ada cerita, ada elemen kehidupan. Jadi selain kita dengar ya, Master selalu pesan kita bisa untuk manfaat, untuk kasih tahu sama orang hanya dengan jari kami ya, untuk send ke kawan-kawan supaya mereka juga bisa kenal sama suci lah, dan kegiatan suci apa-apanya yang hoi kan kita menyebarkan itu pesan Master ya, asli. Jadi manfaatkan zaman yang modern juga bisa manfaatkan untuk menyebarkan Dharma. Itu yang ya. Baik, ini Sejong melanjutkan boleh. Baik, terima kasih Siong, Kanan Siong. Dengan tempat yang buruk, orang-orangnya hina, ucapannya kurang tepat, dengar yang melenceng, keyakinannya dangkal, pemahamannya keliru, orang tersebut masih memperoleh jasa kebajikan sedemikian rupa. Apalagi orang pertama yang mendengar langsung dalam pesamuan Dharma, berkahnya sungguh unggul tak terbandingkan.
apalagi kalau menerima, menegakkan, membaca, dan melafalnya, serta menjelaskan dan membabarkan pada orang. Berkahnya semakin diba- dibandingkan, semakin tiada habis-habisnya. Ya, sesungguhnya pada episode hari ini, di episode 1632, dengan judul Praktik Bodhisatwa sebagai Benih dan Merealisasikan Buah Pencerahan setelah sangat lama, maka Master juga menyampaikan hari ini tentang benih, ya, benih sebab dan kondisi pendukung dari diri kita sendiri. Ya, kedua juga mengendarai benih sebab dan kondisi pendukung, yaitu dari kelahiran demi kelahiran, ya, kita bagaimana dengan kondisi-kondisi yang ada setiap saat itu bisa menjadi kondisi pendukung. Menghadapi benih sebab dan kondisi pendukung, bagaimana kita menghadapinya. Kemudian juga kita selalu berusaha untuk menanam benih, ada benih, ada juga praktik. Maka dari praktik itu ada buah, ya. Dan hari ini ya, Suci, dengan kita semakin mendengar apa yang telah disampaikan oleh Master, ya semoga batin kita semakin hari, yang tentunya diharapkan batin kita semakin hari semakin dapat mengatasi kondisi-kondisi yang timbul ya setiap harinya. Ya, kita lanjut ya, Suci, ke episode yang intisari yang kelima ya di episode ini. Setiap satu generasi menyimpang sedikit. Jika menyimpang terus sampai generasi ke-50, maka penyimpangannya sudah sangat jauh. Dunia ini memiliki lingkungan yang sangat buruk dan hina. Mereka tidak memahami pentingnya ke atas mencari prinsip kebenaran untuk berubah, tapi terus jatuh ke bawah. Ya, Sensei ya. Kita tahu lingkaran kehidupan ini ya, samsara ya, dan juga kita juga jika tidak bisa menjaga batin kita dalam kondisi baik, kemungkinan kita akan terakhir ke alam-alam penderitaan. Jadi hidup ini waktunya tidak lama ya, mungkin rata-rata usia orang 100 tahun ya, mungkin ya, itu pun juga luar biasa ya kalau terjadi ya. Namun dengan menyadari ketidakkekalan dan juga adanya penderitaan, maka kita diharapkan ya terus bisa turun bersumbangsi dan juga ke bawah membantu bersumbangsi ke atas, yaitu mencari jalan pencerahan. Orang yang menyampaikan telah menyimpang, orang yang mendengarnya akan semakin melenceng. Pada awal pesamuan Dharma, Sang Buddha sendiri yang membabakan Dharma. Dharma yang didengar pada awal-awal ini, jika dapat terus dipertahankan dan diterapkan, maka jasa kebajikannya adalah sangat besar. Di tengah kemerosotan Dharma Buddha, kita masih bersedia mendengar Dharma, menerima dan menegakkannya, dan bersedia menyebarkan. Ini sangatlah tidak mudah. Jasa kebajikannya tentu besar. Ya, pada naskah sutra, jika kita memahaminya secara halus dan menyerapnya ke dalam batin, batin kita akan menjadi seluas alam semesta. Sesungguhnya, ya tadi saya juga menyatat ada lebih dari 10 hal yang telah disampaikan Master mengenai batin. Yang pertama adalah kondisi batin. Kondisi batin kita yang dikaitkan dengan tabiat buruk ya di kehidupan sebelumnya. Kedua adalah kapasitas batin. Ketiga adalah sikap batin kita terhadap setiap kondisi. Keempat adalah kegelapan batin. Nah, ini sesungguhnya umumnya udah tahu ya tentang ini yang dikaitkan dengan 12 didana. Kelima adalah kerisauan batin. Keenam adalah panorama batin. Ketujuh, batin yang kasar, yaitu tabiat-tabiat buruk ya.
Yang kedelapan, batinnya naik turun. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita bersuka cita, ya. Kesembilan, batin yang menyerap sutra, ya. Jadi kita bisa mengetahui suci ya, batin kita di kondisi apakah bisa menyerap sutra. Kesepuluh, batin tanpa rintangan. Kesebelas, batin tenang dan murni. Kedua belas, batin tenang dan leluasa. Ke-13, batin yang bersukacita. Ke-14, batin bebas dari pencemaran. Dan yang ke-15 inilah ya, pada saat sebelum akhirnya, Master menyampaikan, batin seluas alam semesta. Ya, jadi ini sangat-sangat luar biasa, suci ya. Begitu banyak sekali hal yang bisa terjadi di dalam batin kita. Baru bisa menghayati segala sesuatu yang ada di dunia. Dan yang ada di dunia kembali ke prinsip kebenaran ajaran Sutra Teratai. Ya, Kak An, Suci, silakan terima kasih Kak An. Oh ya, udah selesai. Oh ya, eh, dari ini ya, episode ini ya, kalau ada sesuatu kecil, ada waktu, boleh ulangi lagi mendengar ya. Jadi bisa kutip karena penjelasan kami ya, eh, intisari tidak bisa selengkap apa yang Master ceritai di ini ya. Jadi boleh Sesong Suje membuka kembali topik ini, episode ini, dan ulangi lagi mendengar. Semua itu ada manfaat berguna untuk kami semua. Jadi kangen Sesong Suje. Ini Sesong Jiwi kayaknya Ya, Pipilian iya, mau sharing ya. Kita buka iya, untuk mereka sharing. iya, Oke, terima silakan kasih. Pipilian Suje. Iya, Kak An. Oh, Pipilian Suje buka mic. Sudah buka belum? Pipilian Suje, silakan. Pipilian Suje, silakan sharing, buka mic-nya. Eh, Iya, Susio, mungkin dibilang Suci belum Belum siap. masuk. Siapa yang Ya, mau sharing boleh ya, raise hand ya, atau langsung buka mic. ya, dipersilakan ya, Suci. Ya, jika Suci berkenan ya dalam kesempatan pagi ini untuk sharing, berbagi, ya, kita sama-sama belajar ya, Suci ya. Ya, Gunawati Suci ya, silakan Gunawati Suci, kan Suci. Selamat pagi, Ong Ciwe dan Rimba Sesiung, Kanten, Kan, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Sucemen. Salam sehat ya untuk semua. Ya, luar biasa ya. Memang tadi Ong Ciwe mengatakan batin sama eh, orang yang ke-50 ya. Sampai dihitung ya, luar biasa ya. Ong Ciwe Sesiung sebegitu detailnya ya. Batin aja berapa banyak. Kalau seperti Haklai Sesiung juga mengatakan apa kebijaksanaan ya. Jadi kita memang eh, harus bijaksana apa dalam waktu, harus bijaksana ya, banyak hal ya. Begitu juga batin ya. Memang ya kalau kita berbicara ini ya sebagai seorang praktisi Buddhis ya, ya apalagi saya nih makhluk awam ya yang ingin belajar dan mau berusaha belajar ya, ingin mencapai kebudayaan ya. Nah, karena semua orang ya, ya bukannya sok bener sih gitu, mana mungkin sih kamu gitu ya. Tapi kan namanya kita melatih diri ya. Saya nih awalnya cuma sekedar makhluk awam, tapi karena saya ada niat awal ya,
ada sebersit pikiran, oh saya mau mencapai kebudaan ya. Oh caranya bagaimana? Oh harus menapaki jalan bodhisatwa ya. Oh, jadi karena kita mempunyai sebersit niat ya, sebersit pikiran, padahal cuma sebersit ya. Tapi kalau kita memang memiliki keyakinan ya, kemudian kita juga memiliki perhatian yang benar ya, kenapa tidak gitu ya. Jadi sebagai praktisi Buddhis kita ingin mencapai kebudaan ya. Bagaimana caranya? Ya harus menapaki jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa itu ya, itu memang sangat membutuhkan kerja keras ya. Banyak ya nanti kita menghadapi ya, tentunya ya dari sutra-tata yang banyak kita dengar, kemudian kita mau berusaha memahaminya ya. Pasti ya di dalam di jalan bodhisatwa ini ya membutuhkan kerja keras ya. Bagaimana kerja kerasnya? Yaitu banyak kerikil-kerikil yang akan kita tapaki tentunya ya. Ya tadi Master juga mengatakan kita harus merubah dulu tabiat buruk kita ya. Memang pada saat kita terjun ke tengah masyarakat ya, itu pasti kita banyak menghadapi orang, masalah ya, dan benda. Kalau kita tidak mau merubah tabiat buruk kita ya, itu kita akan sangat sulit ya. Kita akan sangat sulit untuk menyesuaikan di lingkungan yang pada saat itu kita sedang berada ya. Makanya tabiat buruk itu yang harus kita yang harus kita rubah ya. Oh, saya dulu sering marah-marah ya orangnya ya. Saya tuh orang lain berucap cuma hal biasa, bagi saya itu adalah hal yang luar biasa, terlalu menyakitkan ya. Nah, itulah memang harus mau merubah tabiat buruk ya, keakuan kita, keegoisan kita ya. Pokoknya hal-hal yang jelek-jelek ya, yang dari diri kita itu yang kita mau rubah ya. Nah, nantinya ya tentu kita akan setelah mau merubah selalu introspeksi ya. Oh, ternyata memang saya ini terlalu ego ya, terlalu mementingkan diri sendiri ya. Bersumbangsi selalu ada pamrih tanpa ada keikhlasannya. Master mengatakan harus ikhlas ya. Jadi apapun yang kita lakukan tulus, ikhlas ya. Ya makanya dikatakan bersumbangsi tanpa pamrih. Tapi karena kita makhluk awam biasanya bersumbangsi ada pamrih. Ada pamrihnya yaitu ya seperti yang kemarin dikatakan ya terkontaminasi ya. Nah, karena adanya pamrih ya akhirnya ya terkontaminasi. Begitu terkontaminasi ya batin akan bergejolak ya. Nah, itu makanya tadi yang luar biasa ya. Ada 15 batin ya sesiung cewek ya. Ya, itu salah satu ya yang ini adalah batin kasar ya, tabiat buruk kita ya, yaitulah yang saya selalu belajar dan berusaha terus ya untuk menapaki di jalan bodhisattva ini karena ya, kalau kita niat awal kita kemudian kita bertekad ya menghadapi cobaan, rintangan, hambatan ya, gangguan ya segala macam ya, itu enggak kuat ya. Kita tidak kuat dengan kerja keras ya menaklukkan pola pikir kita yang tidak baik, menaklukkan tabiat buruk ya, batin yang selalu turun naik ya, yang mudah sekali tercemar ya, itu dari 15 batin tadi ya yang Ong Ciwe
sudah saya kagak sempat mencatat ya, baru berapa ya. Intinya ya seluruh batin yang ada di dalam tubuh kita ini ya, itu ya memang harus kita taklukkan ya, supaya niat awal kita itu tak tergoyahkan ya, karena dikatakan tekad gampang ya, tekad gampang diucap ya, tapi apakah kita bisa pertahankan tekad kita? Nah, itulah makanya disinilah kita selalu mau berusaha belajar ya, belajar terus ya, karena jalan kebudayaan ya yang akan kita tempuh ini sangat panjang tak berujung ya. Tadi kata Master, sangat panjang tak berujung. Jadi niat awal, tekad, ikrar ya, kita yang kita memiliki kekuatan ikrar ya, jalan yang panjang ini yang sedang kita tapaki, yang sedang kita tempuh ya, kita tidak usah merasa lelah ya, merasa capek, merasa bosen, udahan deh saya sampai di sini ya, karena kan kita sudah bertekad ya, kita mau mempertahankannya tekad kita. Walaupun jalan itu sangat melelahkan, sangat membosankan ya, tapi ya kita tidak, kita harus bisa menaklukkannya ya. Kita harus bisa menaklukkannya. Semoga ya kita selalu dengan kesungguhan hati ya. Semoga saya niat awal dan tekad serta ikrar saya dari kehidupan ke kehidupan, semoga saya terlahir di alam kehidupan yang lebih baik ya, jangan di 3 alam rendah ya, yaitulah ya yang setiap hari ya pastinya nih kita ya Mitra Bajik bertekad dan berikrar seperti itu ya, selalu dari kehidupan ke kehidupan ya, bukan pada saat kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang ya, pasti ya saya juga ingin ya dari kehidupan ke kehidupan ya, semoga saya bisa menjadi orang yang bisa bersumbangsi tanpa pamrih dengan ketulusan dan keikhlasan hati ya, itu ya ikrar bodhisatwa ya. Ya, semoga apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa ucapkan, ya, mungkin jauh lebih sempurna daripada Rimba dan Ong Chi Sesyung ya, yang bisa melengkapinya ya, bagaimana kita menapaki jalan bodhisatwa dari kehidupan ke kehidupan ya. Nah, kalau saya dengan bersungguh hati saja ya, dengan bersumbangsi tanpa pamrih ya, tekad awal selalu dipertahankan, jangan berkata mundur ya, saya udahan, ya bagaimana mau udahan ya, orang jalannya saja tak berujung ya, jadi ya kita harus pegang tekad kita ya, harus tetap dipertahankan. Tolong disempurnakan ya Rimba dan Ong Chi Sesyung ya, maksud hati ya, maksud batin saya tuh ya itu, saya kita ini ingin menuju ke sana gitu, ingin menuju ke jalan kebudayaan ya, semua pastinya tentu ingin menuju ke sana ya, tapi tolong dilengkapi ya supaya Mitra Batik lebih paham lagi ya, kan ya Ong Chi dan Rimba Sesyung, kan Sesyung Kanan kita bersama ya, Gunawati Seci, kita sama-sama di Seci ya, kita jangan, mudah-mudahan kita semua tidak kendor ya, tetap jalan terus, mempraktekkan diri di jalan bodhisattva ya, karena di masa sekarang masih ada master membimbing kita ya, ada Sesyung Seci juga membimbing kita manfaatkan waktunya ya, jangan melonggarkan waktu ya, saling mengingatkan juga ya, karena kadang-kadang bisa lupa atau di mana ya, karena di masa zaman sekarang ya banyak godaan ya, bisa melenceng juga ya,
Jadi itu perlu waspada semua ya. Eh, Demikian. Ong Ciwi si Sisyong boleh tambah, silakan. Eh, iya, Susiung. Kan Susiung juga. Ya, pas Susiung. Ya, silakan kepada Kanan ya, Gunawati Sice, Kanan ya. Ya, tadi sharingnya ya tentang keyakinan dan kesungguhan meneguhkan tekad ya Sice ya. Ketulusan dan kebenaran membangun teladan ya, bersumbangsi di masyarakat. Ya, kita sama-sama belajar ya, Gunawati Sice, Kanan Sice, Kanan. Ya, kita lanjut ke Vivi Liang Sice ya. Silakan Vivi Liang 感恩 Sice. 上人开始，感恩师兄师姐，感恩恩基维 dan Rimba 师兄。Naskah Sutra, Ajita, jasa kebajikan dari orang ke-50 ini, di mana dalam gilirannya mendengarkan sutra teratai dan turut bersuka cita, adalah asam kea tak terhingga dan tak terbatas. Setelah berurutan diteruskan dan didengarkan, ini disebutkan jasa kebajikannya tak terhingga. Orang pertama yang mendengarkan dan turut bersuka cita, jasa kebajikannya dari ikut bersuka cita adalah orang pertama yang mendengarkan dharma menakjubkan ini. Apalagi sampai ke orang ke-50. Dan di tempat yang buruk, orang-orangnya hina, ucapannya kurang tepat, dengarnya melenceng, dan keyakinannya dangkal, pemahamannya keliru. Orang tersebut masih memperoleh jasa kebajikan sedemikian rupa, apalagi orang pertama yang mendengar langsung dalam persamuan Dharma. Berkahnya sungguh unggul tak terbandingkan. Apalagi kalau menerima, menegakkan, membaca dan melafalnya, serta menjelaskan dan membabarkan pada orang, berkahnya semakin banyak, semakin tiada habis-habisnya. Dan juga tadi dikatakan, meski mendengar dharma dan banyak sutra, berwawasan luas, dan suka mempelajari jalan kebenaran, tetapi belum benar-benar kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya. Ini tidak dapat menandingi orang yang memahami satu syair sutra teratai dengan jelas dan mempertahankan tekad. Tidak pernah menandingi orang ke-50 ini dan juga dengan meneruskan prinsip kebenaran, jasa kebajikan bagi mereka yang turut bersuka cita ini sangat besar. Inilah yang disebut asam kea tak terhingga dan tak terbatas. Kang En Sesiong Sejie. Ya, kalian Vivi Liang Sice. Ya, Sisyong ada tambahan. Kanan, Terima Susiung. Ya, Kanan Vivi Liang Sice. Ya, Kanan. Ya, kita hari ini tadi Vivi Liang Sice menyampaikan ya tentang apa orang yang ke-50 dan juga tentang waktu yang lama ya dalam proses merealisasikan buah pencerahan ya. Memang ya kadang-kadang karena lama ini mungkin membuat orang tidak sabar begitu ya Rimba Susyung ya. Yang tadi Rimba Ya, Susyung sampaikan ya sehingga mudah bisa berputus asa begitu. Ya, oleh sebab itu kadang-kala kan juga apakah semakin lama akan semakin baik atau semakin tidak baik begitu. Ya, semogalah bahwa semakin lama perjalanan ini dari kita kembali untuk ke sifat hakiki kita, bahwa semakin lama dari kehidupan-kehidupan yang nanti dan selanjutnya itu bisa semakin baik. Dan dengan syukurlah kita hari ini ya, di Sisung ya, kita bisa mengenal ya, jalan suci ini ya, jalan bodhisattva dunia ini, sehingga kita paling tidak ya bisa membangun tekad ya,
membangun tekad kita, ya meskipun mungkin tekadnya baru satu batu bata, ya belum satu rumah atau belum satu lantai, belum dua lantai, namun tekadnya ini sedikit demi sedikit akan semakin lebih baik ya. Ya, Ya, eh, memang Rimba betul. Susyung tadi Fondasi ada ya, Rosi Susyung. PC, Susyung. Nah, Ya, iya, boleh tambah sedikit. Ya, tadi yang sutra teratai bisa sampai ke 50 orang ya, masih bisa eh, tegakkan yang pegangkan ke sutra teratai yang ke 50 orang ya, berarti di Gocapta ya, generasi ke 50 ya istilahnya masih bisa ada sutra teratai itu luar biasa. Sekiranya penjelasan dari Master begitu ya. Eh, Sang Buddha yang kadang bisa sampai ke generasi ke-50. Nah, itu luar biasa ya, karena masih bisa pegang dengan tidak melenceng itu luar biasa. Seperti sekarang ya, saya pikir ya Master kami ya Sang dan ya bisa memegang sutra teratai. Ini zamannya udah masuk, mulai kata dihitung ya, mungkin udah lewat 50 generasi ya. Kalau dari hitung dari zaman Buddha ya, sampai sekarang ya, satu generasi 50 tahun, contohnya ya, ke 50 itu udah 2.500 ya. Tapi ya, berdekatan. Jadi Master masih bisa pegang sutra teratai, bisa membabarkan Dharma sutra teratai itu sungguh luar biasa. Dan ya, itu patut kami puji ya. Kan Sang dan Oke, lanjutkan Susyong sama siapa mau sharing lagi? Rosi ya, Ya, iya, terima silakan. kasih. mau Tadi Rosi Sice, silakan, dahulu. Mas. Iya, Sice, silakan Sice. Baik, saya izin memulai ya sesyuman. 早安大家，感恩商人开始。感恩kepada Sesiung Sejeman semua, terutama Sesiung Sejeman yang telah sharing ya. Saya senang mendengar sharing Sesiung Sejeman dan merasa terhibur gitu. Satu kata yang saya dapatkan adalah perihal kita di dunia ini benar tidak terhindar dari yang agamanya bertemu dengan orang yang kata-katanya kasar atau kata-katanya tuh tidak lembut lah gitu ya, yang dapat mudah untuk membuat hati seseorang itu terluka dikarenakan kelalaian atau pengendalian diri yang kurang itu sendiri. Sebelum memulai, saya izin juga memberikan kangen kepada moderator hari ini, yaitu Sesiung Rimba dan Sesiung Onciwe. Jadi, saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan pada hari ini adalah lebih merasakan perlunya pemaknaan mendalam ke dalam diri akan perihal menapaki jalan bodhisattva yang telah Sesiuman sampaikan atau Sejeman sampaikan. Itu saya juga merasakan seperti itu, mendapatkan kesan batin seperti itu. Jadi perihal pemaknaan ke dalam yang mendalam akan menapaki jalan bodhisattva. Jadi menapaki jalan bodhisattva adalah dikatakan benih untuk menggapai atau mencapai buah kebudayaan itu sendiri. Gitu. Jadi saya mendapatkan bahwa seperti yang Sangren telah sampaikan bahwa untuk mengingatkan menjaga kondisi batin bebas dari pencemaran itu sendiri dengan salah satu parameternya yaitu tenang, jernih, meskipun pada saat masuk ke tengah masyarakat atau berbaur dengan masyarakat, makhluk hidup sesama manusia itu sendiri, yang dimana di dalamnya terdapat penderitaan itu sendiri.
Lalu yang saya dapatkan kemudian adalah perihal dalam masa atau waktu yang panjang, apakah masih ada niat tekad awal untuk menjaga, membimbing semua makhluk. Karena berhadapan dengan para makhluk dikatakan perlu menjaga dharma, prinsip kebenaran dengan teguh, berada dalam kondisi batin yang fokus, konsentrasi dalam membimbing ke arah yang benar. Di dunia ini banyak jebakan, apalagi nanti di masa perkembangan teknologi yang semakin maju. Jebakan-jebakannya sangat akan banyak yang mengharuskan kita, praktisi khususnya, senantiasa waspada untuk memegang benar prinsip hidup tersebut. Mengetahui benar bahwa segala barang duniawi adalah hanyalah semu, tidak dapat dibawa mati atau tidak dapat dibawa serta ketika tubuh menjadi jasad. Jadi mengingatkan untuk tidak terjebak ke dalam nafsu keinginan yang bisa muncul seperti mungkin nafsu untuk mendapat nama, nafsu untuk mendapat kekuasaan, nafsu untuk makan, atau ini melambangkan ketamakan terhadap rasa. Nafsu terhadap apa lagi? Dikatakan terhadap tidur, melambangkan kemalasan itu sendiri, terlena oleh duniawi, sehingga bermalas-malasan tidak maju untuk mendapatkan dan menggunakan tubuh ini agar lebih bermakna di dalam dunia ini. Jadi terakhir adalah mengenai nafsu birahi itu sendiri. Karena nafsu birahi ini adalah contoh nyata kembalinya ke alam-alam bawah. Lalu kemudian ini adalah tidak mudah, tapi saya izin yang telah disampaikan karena itu yang saya dapatkan prinsip kebenarannya. Inilah tidak mudah, tetapi kalau ada tekad dikatakan kita bisa. Lalu yang saya dapatkan adalah di sini mengingatkan untuk melatih hingga piawai datang dan pergi dengan leluasa sehingga mampu mengendarai kondisi sekitar. Lalu yang saya dapatkan kemudian perihal bertahan hingga generasi ke-50. Kalau kita cerna, saat ini kita baru generasi pertama. Gitu. Sehingga ini yang saya dapatkan maknanya adalah jika mau melihat keluar bahwa terhadap wujud atau yang ada orang, itu berarti ada orang yang mendengarkan, mewariskan, menyebarkan, tiada penyimpangan. Dengan dikatakan parameternya adalah setidaknya ada orang yang mendengar, terbangkitkan sukacita dharma. Mengapa? Karena berarti di dalam diri orang yang mendengarkan tersebut ada sinyal yang terpancar keluar dari hatinya. Lalu dikatakan bagaimana perihal itu sukacita dharma, bukan hanya rasa senang, bahagia semata gitu, tetapi bagaikan tentang ada sesuatu di dalam diri yang ibarat merasa manis setelah telah merasakan penderitaan atau kepahitan yang ada dan terbuka mengarah pada adanya jalan atau pandangan yang menuju pada bergabung pada kebenaran itu sendiri, kebenaran sejati itu sendiri. Lalu bagaimana mengenai pemaknaan ke dalam diri? Pemaknaan ke dalam diri artinya yang tak terlihat ini.
atau diri ini gitu. Generasi ke-50 ini yang saya dapatkan kesannya adalah apakah dari masa waktu yang panjang nanti itu setelah dari kehidupan sekarang perihal apakah kita masih membawa tekad 4 Ikrar Agung tersebut dari kehidupan ke kehidupan. Jadi ini sebuah pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing yang saya dapatkan. Perihal ketahanan uji tetap berada di dalam jalan kebenaran yang mengarah pada yang arah benar yang ditunjuk oleh guru kita, master atau sangren atau Buddha atau yang Buddha atau yang tersadarkan. Lalu penutup yang saya dapatkan adalah perihal mengkondisikan lingkungan, melestarikan lingkungan. Lingkungan itu sendiri berarti adalah yang terlihat maupun yang tak terlihat, ke dalam diri maupun keluar diri, agar tetap terjaga bersih dan murni. Yang di dalamnya tentu kalau mau menjaga bersih dan murni, parameternya di dalamnya adalah insan-insan yang terbentuk sedemikian rupa karena sudah ada pembinaan diri, di mana hati dan pikiran kita pada saat bergabung di dalam lingkungan tersebut, hati dan pikiran kita ini dapat terasa tetap sukacita dharma. Jadi tentunya di dalamnya itu ada keharmonisan, saling mendukung, saling menjaga, saling memaafkan, saling memahami, saling berpengertian, saling untuk meniadakan keakuannya, saling mencintai persaudaraan dengan tahapan-tahapan yang dikatakan persaudaraan dalam cinta kasih berkesadaran maupun praktek metode terampil dari keteladanan yang sudah diwariskan dari para senior-senior. Jadi saya izin untuk menyerap dari yang Si Jaemun telah sampaikan perihal mengingatkan saya perihal ada yang mungkin tanpa dia sadari dia bilang dia berkata gitu karena sudah dekat atau tidak dekat lah ya, tidak tahu apakah itulah ya. Kita dikatakan kamu sok benar dan lain-lain. Ini mengingatkan saya perihal ucapan itu sendiri haruslah hati-hati gitu ya. Nah, maaf ya, perihal yang dikatakan lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang malah di tayangan dikatakan untuk menyadarkan dengan kata orang-orang hina dan sebagainya. Ini untuk menyadarkan yang saling di dalamnya menjatuhkan, saling memprovokasi dengan kata-kata mungkin yang terdengarnya biasa, tetapi terselip provokasi atau niatan yang baik. Jadi itu yang saya dapatkan karena Kak An, posisi C. Ya, terima kasih Om. Kita kanan ya posisi C ya. Ini tiba-tiba Karena menghilang. nosi saja ya. Iya, suaranya. Iya. Bagus ya, bagus. Kita izin ya, terima kasih Om. Kita ke quiz ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Saja bawa, Susyong bawa Ya, ya baca. Kang An ya kepada Sung Suci yang Suci yang sudah sharing sebelumnya ya, kita lanjut ke quiz ya. Jadi Susyong Suci, cara menjawab quiz, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawabannya ya, contoh jawaban misalnya 1D atau 2A ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ya, Susun Sicie. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Lengkapilah kalimat berikut ini. Datang dan pergi dengan mengendarai titik-titik, menjalankan praktik bodhisattva sebagai benih untuk menggapai buah titik-titik. Ya. A. Kondisi ruang dan kewelas-asian. B. Kondisi sekitar dan kebudayaan. C. Kondisi waktu dan kebodian.
D. Kondisi pikiran dan kearahatan. E. Kondisi kebahagiaan dan keagungan. Ya, C ya, silakan menjawab. Mohon maaf, saya tidak menghitung waktu. Kita nanti mungkin langsung close ya. Ya, kita close ya, sesung C ya, sudah close ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, kondisi sekitar ya, mengendarai kondisi sekitar untuk menggapai buah kebudayaan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di bab manakah disebutkan ada seorang raja yang sangat senang dengan Buddha Dharma? A. Keyakinan dan pemahaman. B. Praktek penuh ketentraman. C. Panjang usia Tathagata. D. Perumpamaan rumah terbakar. E. Devadatta. Ya, jadi fungsi C ya. Kita tidak menghitung mundur ya. Nanti di close oleh host ya fungsi C ya. Ya, jadi ya karena ya versi C ya kita lanjut ya, close ya. Jawabannya adalah yang E di bab Devadatta ya. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Terima kasih, saya lanjut atau Ya, ya lanjut aja Susyong. oke, kanan Siang. Di bawah ini adalah buah kesucian 4 kearahatan kecuali titik-titik A. Sakradagami, B. Arahat, C. Wairocana, D. Anagami, E. Sotapanna. Ya, jadi suci silakan menjawab ya. Kita tidak untuk mundur ya. Nanti di close ya. Udah ya, karena ya versi C kita sudah close ya. Jawabannya adalah kecuali ya suci C Wairocana ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di bawah ini adalah 4 jenis kelahiran kecuali titik-titik A. Kelahiran melalui ketergantungan. B. Kelahiran melalui telur. C. Kelahiran melalui kelembapan. D. Kelahiran secara spontan. E. Kelahiran melalui kandungan. Jadi asumsi C ini yang kecuali ya asumsi C ya. Yang kecuali ini apa ya? Ya, ya silakan asumsi C. Ya. Oke. Mohon maaf ya asumsi saya juga ya. Ya, silakan ya nanti di close oleh host ya, Sung Sice. Ya, silakan. Sudah di close, Susyong. Oh, oh baik, Sice ya, mohon maaf ya. Jadi jawabannya adalah yang A, kelahiran melalui ketergantungan, ya kecuali ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Siapa yang menjawab dapat mengajarkan sutra teratai yang menakjubkan? A. Tetua Ajita. B. Brahmana. C. Master Jihse. D. Pertapa Asita. E. Raja. Ya, Sungsi C. Ya, silakan menjawab ya. Yang pertanyaan yang kelima. Ya. Kita close ya, Susi C. Jawabannya adalah Pertapa Asita. Ya, keenam ya, Susi C. Ya, kepada siapa Buddha bertanya, jasa kebajikan orang ini besar? Tidak. A. Bodhisattva Kistigarbha. B. Bodhisattva Manjusri. C. Bodhisattva Avalokitesvara. D. Bodhisattva Vaisajaguru. E. Bodhisattva Maitreya. Ya, suci jawabannya adalah ya, ya sambil menunggu close ya, suci. Ya, close ya, suci. Jawabannya adalah yang E. Bodhisattva Maitreya. Ya, katakan ya kepada Susici yang sudah menjawab ya. Sambil menunggu para nama pemenang ya. Kita persilakan kepada Linda Suci untuk sharing ya. Silakan kan ya, Linda Suci. Pagi, ông chỉ huy sư兄, pagi limbah sư兄, cảm ơn sang人, hay pagi semua sư兄师姐. Cảm ơn ya, moderator, moderator dua sư兄ini ya telah menjelaskan tentang penjelasan pada topik hari ini yang saya maaf ya. Tentang saya dapat
dapat kesan ya sedikit ya untuk bisa berbagi pada semua sesiong suci. Naskah Sutra Ajita, jasa kebajikan dari orang ke-50 ini. Ya, jadi naskah sutra ini menyatakan ajita. Ajita itu adalah jasa kebajikan ya. Jadi jasa kebajikan ini dari orang-orang yang dari awal ya, muncul dari sebersih niat awal dan bertekad dengan teguh dengan keyakinannya ya sejak dari kalpa ya, kalpa dari awal yang tak terhingga sampai saat ini dan juga terus juga untuk membangkitkan sebersih niat dengan apa yang mereka menanam bibit-bibitnya itu ya selalu rajin untuk menanam benih-benih kebaikan ya dengan tanpa pamrih, bersumbangsi dengan tanpa pamrih ya dari orang-orang ke-50 ini ya. Jadi orang-orang yang ke-50 ini adalah orang-orang yang dari masa asam kaya yang tak terhingga ya, masa yang tak terhingga dan tak terbatas yang selalu membangkitkan tekad dan iklarnya ya selalu bersumbangsi pada para makhluk. Di mana dalam giliran mendengarkan sutra teratai ini dan terus ya mengungkapkan dengan turut bersuka cita ya ketika kita dapat untuk bisa mengendalikan datang dan pergi dari kondisi ya dari orang-orang manapun ya dalam kondisi situasi apapun bisa datang dan pergi dengan leluasa ya dengan menanam jasa kebajikan dan serta dengan turut bersuka cita. Dengan tanpa mendengarkan dharma kita tidak akan bisa untuk mengendal dharma kita ini dengan setiap hari-harinya dengan baik. Tidak mungkin kita menanam biji apel nanti pada masa yang akan datang yang kita petik itu adalah bertumbuhnya dengan buah jagungnya. Jadi semuanya itu di mana ada bibit yang kita tanam, suatu saat tidak akan salahnya kita akan memetik buah yang kita nanamnya. Sekian ya, dengan waktunya sudah habis. Sekian sering saya KN semua sesiong suci. Cảm Linda Siche. Silakan Rimba Sesiong. Mohon maaf, Mik Sesiong. Ya, kita minta yang selamat ya kepada beliau Rianto Susyong ya menjawab kuis yang benar ya. Dan 2 tidak ada pemenang. 3 Sani Wijaya Suje dari Makassar. 4 Riana Wartono Susyong dari Bandung. 5 Tony Susyong Medan. 6 yang Surya Metal Jawadi Susyong Makassar. Silakan pemenang kuis minta sharing, buka mic atau mau dipanggil satu-satunya. Oh, Sani Wijaya tidak sharing. Yang lain, Leo Rianto Susyong. Sudah lama tidak mendengar sharing dari Leo Rianto Susyong. Silakan buka mic. Tiga, ya. Tidak ada ya. Ya, Ya, tadi lupa ya, jadi, kalian sama Linda Susyong. Ada Linda Suci ya. Oke. ya, Jadi mau melanjutkan udah jam 9 Susyong. Kalau tidak ya, ada yang sharing, mau ada baca itu nggak namanya ya, betul. Shop. Iya. Ya. Ya, jadi ya kan ya Rimba Sesiong ya kan Kanan. sudah menjawab Kanan. pertanyaan ya kepada para pemenang kan ya. Dan kita sebelum menutup acara Sifat Siang hari ini ya, dipersilakan kepada Felicia Sopusat untuk membacakan kosakata. Silakan kan 感恩是供上人开示。
感恩去故事博，静思妙莲华，熏法香与会. Kosakata Shun Fasyang, bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Episode 1632. Praktik bodhisatwa sebagai benih dan merealisasikan buah pencerahan setelah sangat lama. Asisian, betapa Asita. Piwi, hina rendahan. Low, hina dan rendahan. Kurang tepat, salah ucap. Tao, hing, hu, suo. Kabar angin, mendengar dan menggunakannya hanya sebagai bahan percakapan sepanjang jalan. Kangen syukur-syukur, Zhao Shang Hao. Nah, Kangen kepada Kangen satu syukur. pusat, ya. Jadi Kangen kepada Sesung Sicie, peserta Sifasyang, dan juga kepada Sicie yang telah sharing, Gunawati Sicie, Vivian Sicie, Rosi Sicie, Linda Sicie, dan seluruh tim Sifasyang, ya, dan peserta Sifasyang. Kangen, ya, semoga, mohon maaf kalau misalnya kita ada kata yang salah ucap, ya. Semoga kita terus semangat, ya, berjalan di Bodhisattva dunia ini. Izin terima Susyung dan Ya, dipersilakan. kangen ya, Om Ciwi Sesium kangen ya, seperti Om Ciwi Sesium cerita ya, kalau salah minta maaf. Ada ya kangen semuanya lah ya, kangen tim Simpasyang, kangen juga tadi Gunawati Sece, Rosi Sece, Vivian Sece, Linda Sece ya. Oke, silakan kita berdiri ya Sesium ya. Kita menutup ya, kangen semuanya ya. OK，大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。OK，请坐大家呀，感恩大家，祝福大家， Ya, Kangen terima Susyung. Kangen 感恩 Susyung. 金师 Kangen. 兄 telah bantu saya. OK， Sama Susyung, Kangen. ya, Ya, adik aku datang kemarin di Sentul. Kangen, kan Sesiung Ong Kangen, Ciwe dan Sesiung Rimba. ya, Terima Om Susyung. Ciwe Kangen Sesiung, Rimba Sesiung, Ya, Gunawati terima. semuanya ya. Kangen. kanan Selamat oleh pagi. siang, Kangen. kanan semuanya.
上。